Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan, Rencana Tahunan Pembangunan Kesehatan, dan Perencanaan Kesehatan tingkat Puskesmas. Yuk simak video kami. Perkenalkan, nama saya Ana Mariam Tardala dengan NIM J1A121107. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian RPJMK dan PTP. RPJMK adalah dokumen perencanaan kesehatan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi misi, arah kebijakan, dan sasaran dalam pokok bidang pembangunan kesehatan. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang berurutan dan harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Perencanaan tingkat puskesmas atau PTP adalah proses penyusunan rencana kegiatan tingkat puskesmas untuk tahun yang akan datang, dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. PTP terpadu adalah suatu pendekatan perencanaan tingkat puskesmas yang mana komponen perencanaan terpadu dari IMP dipakai sebagai dasar analisa semua program kesehatan dasar puskesmas dan penentuan kampung prioritas serta penentuan kegiatan terpilih untuk dimasukkan ke dalam rencana usulan kegiatan atau RUK puskesmas. Sekian pemaparan materi dari saya. Sudah. Perkenalkan, nama saya Salvina dengan NIM J1A121070. Saya akan menyampaikan materi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan atau RPJMK. Yang pertama mengenai isu strategis. Untuk isu strategis yang dihadapi oleh bidang kesehatan dan gizi masyarakat dapat diringkas pada 3 poin berikut. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia. Yang kedua ada percepatan perbaikan gizi masyarakat, dan yang ketiga ada pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Yang kedua ada sasaran pokok. Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan pada upaya mendukung program Indonesia Sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan sasaran pokok dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, meningkatkan status gizi masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. Yang ketiga ada arah kebijakan dan strategi pembangunan. Arah kebijakan yang tertuang pada RPJMN didasarkan pada masalah tantangan dan sasaran pokok yang telah disebutkan di atas, yakni akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas, diantaranya melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat. Yang keempat ada kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan diupayakan berasal dari peningkatan upaya dukungan dana publik dari pemerintah, termasuk upaya peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah, peningkatan dana yang bersumber dari tarif atau pajak khusus, dan peningkatan peran dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui public private partnership atau PPP dan CSR. Yang kelima ada regulasi. Dalam mendukung pembangunan kesehatan diperlukan kerangka regulasi sebagai berikut. Yang pertama, karantina kesehatan wabah penyakit menular, senjata biologis, farmasi, pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang kedua ada pelaksanaan dan pengelolaan JKN termasuk kepesertaan pengelolaan, pembayaran penyedia layanan, dan kesiapan pelayanan kesehatan serta pemantauan dan evaluasinya. Dan yang terakhir ada kelembagaan penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui sinkronasi non-nomenklatur kelembagaan pusat dan daerah dalam rangka peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di pusat dan daerah, dan pengurusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan.
dan penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi termasuk melalui pengembangan riset, implementasi, dan sistem database untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan. Perkenalkan, nama saya Sri Nova Alfani dengan NIM J1A121082. Di sini saya akan membahas tentang Rencana Kinerja Tahunan atau RTK. Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesehatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kesehatan tahun 2017 mencangkup 10 poin, di mana pada poin pertama itu tentang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang mencangkup penyuluhan kesehatan pola hidup sehat, peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa siaga. Yang kedua yaitu tentang upaya kesehatan masyarakat yang mencangkup pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, pelayanan kesehatan dasar puskesmas, dan peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah. Poin ketiga yaitu peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yang mencangkup jaminan persalinan, peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak, dan pembinaan kesehatan anak dan remaja. Poin keempat yaitu peningkatan pelayanan kesehatan lansia yang mencangkup pelayanan kesehatan lansia, dan poin kelima yaitu perbaikan gizi masyarakat yang mencangkup pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, pengembangan MPASI dan obat penunjang gizi, dan terakhir penanganan gizi buruk pada balita dan ibu hamil. Selanjutnya itu pencegahan penanggulangan penyakit menular yang mencangkup penyemprotan atau fogging sarang nyamuk, peningkatan dan imunisasi. Selanjutnya poin ketujuh pengembangan lingkungan sehat yang mencangkup penyelenggaraan lingkungan sehat, pengembangan kabupaten sehat, dan pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat. Dan ke-8 itu pengembangan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas yang mencangkup puskesmas membantu dan jaringannya, pemeliharaan rutin berskala sarana prasarana dan puskesmas, rehabilitasi sedang berat puskesmas atau pembantu. Poin ke-9 itu pembuatan obat berkala kesehatan yang mencangkup pengadaan obat penunjang pelayanan kesehatan, dan ke-10 yaitu standarisasi pelayanan kesehatan yang mencangkup evaluasi pengembangan standar pelayanan kesehatan dan pengembangan dan pemutahiran data akhir pelayanan kesehatan, dan terakhir yaitu pengembangan standarisasi puskesmas. Saya kira itu saja. Perkenalkan, nama saya Wawadia Listianti Pertiwi dengan NIM J1A121094. Di sini saya akan memaparkan mengenai perencanaan tingkat puskesmas. Perencanaan tingkat puskesmas mencakup semua kegiatan yang termasuk dalam upaya kesehatan esensial, upaya kesehatan pengembangan, dan upaya kesehatan penunjang. Perencanaan ini disusun oleh puskesmas sebagai rencana tahunan puskesmas yang dibiayai oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta sumber dana lainnya. Perencanaan tingkat puskesmas disusun melalui 4 tahap, yaitu di mana tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan staf puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tingkat puskesmas agar memperoleh kesamaan, pandangan, dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap perencanaan. Pada tahap ini, tim puskesmas mempelajari hal-hal berikut, yaitu yang pertama adalah rencana 5 tahun puskesmas, yang kedua penjabaran tahunan rencana capaian target, standar pelayanan minimal tingkat kabupaten atau kota, dan yang ketiga target yang disepakati bersama Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan menjadi tanggung jawab puskesmas. Kemudian yang keempat adalah pedoman umum program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Dan yang kelima adalah penguatan manajemen puskesmas melalui pendekatan keluarga, serta yang keenam NSPK lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh tim di dalam penyusunan perencanaan puskesmas. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap analisa situasi. Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan masalah yang dihadapi puskesmas melalui proses analisa terhadap data yang dikumpulkan. Dalam tahap ini, tim puskesmas melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan data kinerja puskesmas, yang kedua adalah melakukan analisa data, yang ketiga adalah analisis masalah dari sisi pandang masyarakat yang dilakukan melalui survei mawas diri atau community self-survey. Kemudian yang ketiga adalah tahap penyusunan rencana usulan kegiatan. Penyusunan RUK
dirumuskan setelah melalui tahapan analisa situasi dan perumusan masalah bersama dengan pihak lintas sektor terkait dan didampingi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Penyusunan RUK terintegrasi ke dalam sistem perencanaan daerah dan dalam tataran target pencapaian akses, target kualitas pelayanan, target pencapaian output dan outcome, serta menghilangkan kondisi yang dapat menyebabkan kehilangan peluang dari sasaran program untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya dapat dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu pelaksanaan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan. Penyusunan RPK dilaksanakan melalui pendekatan keterpaduan lintas program dan sektor dalam lingkup siklus kehidupan. Keterpaduan penting untuk dilaksanakan mengingat adanya keterbatasan sumber daya di puskesmas. Keterpaduan dimaksudkan agar tidak akan terjadi missed opportunity kegiatan puskesmas dapat terselenggara secara efisien, efektif, bermutu, dan target prioritas yang ditetapkan pada perencanaan dapat tercapai. Tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan untuk upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan, upaya kesehatan perorangan, pelayanan puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, semuanya dilaksanakan secara bersama, terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan puskesmas yaitu keterpaduan. Langkah-langkah penyusunan RPK dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan rencana usulan kegiatan RUK yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK. Yang kedua adalah penyusunan rancangan awal, rincian, dan volume kegiatan yang akan dilaksanakan, serta sumber daya pendukung menurut bulan dan lokasi pelaksanaan. Yang ketiga adalah mengadakan lokakarya mini tahunan untuk membahas kesepakatan RPK. Yang keempat, membuat RPK yang telah disusun dalam bentuk matriks. Itulah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum